Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak-bapak hadirin jamaah salat Maghrib yang Allah berbahagia. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah Taala karena pada malam hari ini kita masih diberikan lipat rahmat dan hidayah serta berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat hadir di Masjid Al-Falah ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dan insyaallah setelah ini kita akan mengikuti tahap rutin bertahap dan nanti kita tutup dengan sholat isya berjamaah. Salawat dan salam Allah sampaikan kepada Ibu kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada sahabat dan umatnya yang akhir zaman. Bapak-bapak hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah berbahagia. Alhamdulillah hadir guru kita Ustaz Abdul Habib Palonda Bisri yang pada malam hari ini mendapatkan giliran menyampaikan taklimnya. Untuk musik waktu, mari kita buka taklim rutin al-hafid dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wasdaqul qailin a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Jamaah rahimakumullah, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dianugerahkan nikmat yang berlimpah. Alhamdulillah, baru saja kita menunaikan salat maghrib berjamaah. Saya sendiri nyusul karena waktunya tadi mepet. Jadi saya salat sendiri tadi. Bapak-bapak udah salat sunat, saya salat sendiri. Mudah-mudahan Allah SWT selalu merawat pertumbuhan keimanan dan ketakwaan kita dengan bimbingan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin.
Salawat serta salam juga mari kita kirimkan senantiasa kepada junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mudah-mudahan Allah selalu memelihara kita sebagai bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang istiqomah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jamaah dimuliakan Allah SWT, topik atau tema kita malam ini adalah semangat hijrah dan perjuangan umat Islam. Ya, ini kalau di Al-Falas ini sayang kalau media whiteboardnya tidak dipakai. Ya, spidolnya ada Pak sana. Nah, jadi jamaah sekalian, ibadah ritual yang sifatnya penghambaan pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala, ritual personal, itu sesuatu yang hampir tidak perlu dikomentari dari sisi motivasi melaksanakannya. Tinggal yang mau digenjot itu peningkatan kualitasnya. Tapi yang bersifat ritual sosial, apalagi berkaitan dengan mengembangkan marwah Islam di setiap sudut di muka bumi ini dengan sebuah dukungan gerakan perjuangan, ini yang kadang tidak mudah kita pahami, seolah-olah kita tidak butuhkan. Makanya jangan heran ya, di antara kita mungkin ada yang terlibat nyumbang langsung atau tidak langsung untuk saudara kita di Palestina. Kita tidak bisa ngapa-ngapain ketika bantuan itu diblokade. Di sini nih banyak makanan, tapi tetap mati kelaparan di situ. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, kenapa? Itu harus dihentikan dengan kekuatan internasional, diplomasi politik yang kuat. Artinya aktualisasi politik Islam yang mengangkat marwah perjuangan, iman, hijrah dan jihad. Dan saya katakan, mendoakan saudara-saudara kita yang teraniaya tidak cukup dengan munajat kalimat, tapi lebih dari itu harus ditindaklanjuti dengan produksi rudal balistik antar negara. Itulah yang dilakukan Iran. Pada saat yang sama beberapa negara Timur Tengah diam, termasuk Saudi Arabia, yang mengizinkan kapal Indo-Amerika berlindung di wilayah lautnya. Iya, kemarin ada sidang PBB, harga mati merdeka Palestina. Sayangnya two state solution, solusi dua negara, itu kan pengkhianatan. Lagi-lagi jamaah sekalian, yang begini tidak mudah. Totalitas hakikat isi Al-Quran harus betul-betul diniatkan. Nah, sementara untuk bersatu kadang tidak mudah. Fikih aja membuat berantem satu sama lain kan. Kenapa? Mendudukkan proporsi inti ajaran Islam, banyak orang yang gagal sampai ke sana hanya karena mempertaruhkan amalannya yang langsung mau masuk surga tanpa itu. Nah, ini kalau di Al-Falas ini materi-materi begini cukup pas karena kajiannya udah lama. Nah, jamaah sekalian, kita berada di awal bulan Safar 1447 Hijriah. Artinya motivasi tahun baru Islam itu masih sangat segar. Makanya lain kali syukurnya tadi bisa tuh, kalau bisa H-2 ngasih tahunya, kadang tidak selamanya. Ini jadwal saya di Al-Falah, saya meeting tadi di dekat wali kota nih, saya mohon maaf, saya ada acara di Al-Falah, kata salah seorang peserta. Oh, di kompleks saya ya, ada pesertanya satu orang. Tadi makanya OTW tuh, azannya pas di flyover Sumarekon. Sudah, masih terang kok. Ya udah, bilang, mas cepat mas. Saya mau kajian, pahalanya besar tapi aman, terkendali ya. Naik ojek. Saya bilang itu 1,5 kilo kok dari rumah saya. Nah, jadi ya mas sekalian, coba mari kita lihat filosofinya ya. Jadi ini perjuangan Islam
Oh, enggak storing. Ya. Matikan. Jadi kalau ini saya sudah sering sampaikan di sini termasuk mimbar Jumat, tapi biar nyambung, intinya kelihatan, kata anak-anak zilenial, kontennya itu muncul. Saya ulangi sedikit bahwa di dalam Al-Quran ada 5 ayat yang tersebar dalam 3 surah. Itu berbicara tentang strategi trilogi IHJ, iman, hijrah, jihad. Ya, Prabowo aja, Gibran ikut ya, bikin Astacita itu tidak sembarangan. 8 poin strategis misi kepresidenannya. Kalau sebelumnya kan Nawacita, ini Astacita. Jadi kalau cita-cita tidak tercapai bisa astaga. Nah, itu bahaya tuh. Nah, apa 5 ayat itu di 3 surah? Pertama, kayaknya sependapat ini 3 spidol. Ya. Jadi yang pertama surah Al-Baqarah 218, itu yang saya bacakan tadi. Yang kedua itu di surah Al-Anfal ayat 72, 74 dan 75. Yang ketiga surah At-Taubah atau Al-Bara'ah ayat 20. Ini isinya iman, hijrah, jihad. Urutannya tidak pernah berbeda. Kalau jihad yang lain salah satunya masih banyak. Salah satunya Al-Hujurat 15 yang saya baca ayat kedua tadi. Innalladzina ayyuhalladzina amanu innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Artinya enggak gitu, enggak sadik, enggak benar. Jadi artinya apa? Iman, hijrah, jihad ini adalah strategi perjuangan Nabi diabadikan dalam Al-Quran. Mari kita lihat imannya itu apa, ya. Ini pemantapan akidah sekitar 13 tahun dalam periode Makkah. Jihad itu, ya, ini perjuangan termasuk bersenjata. Itu sekitar 10 tahun di periode Madinah. Antaranya namanya hijrah. Makanya definisi yang kita pahami di SD belajar ayat Makkiyah, ayat Madaniyah harus diluruskan. Dulu kan ayat Makkiyah adalah ayat yang diwahyukan pada Nabi ketika di kota Makkah. Ada ayat Makkiyah diturunkan di luar kota Makkah. Ayat Madaniyah ayat diturunkan kepada Nabi di kota Madinah. Ada ayat yang diturunkan di luar kota Madinah. Yang tidak bisa dibantah, ini yang sangat ilmiah, bahwa ayat-ayat Makkiyah, ayat yang diturunkan pada Nabi sebelum peristiwa hijrah, dan ayat Madaniyah, ayat yang diturunkan pada Nabi setelah peristiwa hijrah. Kenapa Nabi berhijrah? Karena tantangan atas dakwah pengembangan syariat Islam dilakukannya semakin terpicu eskalasinya. Sementara Nabi rahmatan lil alamin, Al-Anbiya 107, tidak ingin berhenti kecuali ajal sudah sampai buat dia. Karena apa? Islam ini bukan hanya untuk dirinya, sahabatnya, umatnya gitu, sampai akhir zaman. Termasuk kita yang ada sekarang ini di sini. Makanya saya biasa agak bercanda, andaikan Nabi tidak hijrah, nggak ada al-falah di sini saat ini. Nabi nggak pernah mikir mati lapar apa, itu nggak pernah dipikirin. Pokoknya Islam harus, ditantang terus hijrah, ditantang terus jihad. Makanya di tahun kedua Hijriah perang Badar meletus di bulan Ramadan. Ya. Itu 2 Hijriah. Nah, perhitungannya di peristiwa hijrah. Ada yang mengatakan bukan persis awal tahun, ada yang mengatakan 12 Rembal. Itu debatable enggak di ini. Tapi yang pasti penanggalan tahun Hijriah mengacu pada peristiwa hijrah, itu yang nggak bisa dibantah. Nah, sekarang kita lihat hijrah ini yang betul-betul pindah lokasi, ya. Ini bukan sekedar kata orang sekarang transmigrasi, urbanisasi, bukan. Ini pindah tempat.
pindah wilayah itu minimal ada 3 kali. Ya. Pertama Habasyah, yang kedua Taif, ketiga Yasrib, yang kemudian dikenal Madinah. Habasyah, nah ini bapak-bapak, adik-adik bisa buka Google Map, di sebelah mananya Makkah. Kalau nggak salah jaraknya sekitar 800 km tuh sebelah selatan. Itu Habasyah. Sekarang namanya Ethiopia. Kampungnya Wahsy yang menombak Hamzah, ya, di perang Uhud ya. Yang kemudian jantungnya dimakan oleh Hindun, istri Abi Sufyan, laknatullah alaih. Nah jadi, nah ini apa yang terjadi di sini? Ke Habasyah Nabi nggak ikutan. Yang mimpin kakaknya Ali, namanya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, Nabi Ja'far ke sana dengan rombongan, diterima oleh Negus. Terjadi komunikasi yang sangat baik. Singkat cerita, karena Ja'far khatam betul tentang ajaran Islam yang dititipkan Nabi padanya, dibawa ke sana, Negus masuk Islam tanpa ketemu Nabi. Artinya apa? Hijrah pertama ini kelihatan indikator ilmu yang luar biasa. Yang kedua, Nabi mimpin ke Taif, belum apa-apa dilempari batu, berdarah kepalanya menurut riwayat. Datang Sayyidul Malaikah Jibril alaihissalam, wahai Muhammad, apa perlu saya angkat bukit Taif itu dan kutimpakan pada mereka? Ya, tahu jamaah sekalian, malaikat itu, coba lihat ujung surah At-Tahrim, surah ke-66 ayat 6, yang awalnya perintah untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Apa ujungnya? Tentang karakter malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu sifatnya tidak pernah bermaksiat, menentang sehalus apapun atas perintah Allah. Sebaliknya selalu mengerjakan apapun yang Allah perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya'suna, yaf'aluna, dua-dua fi'il mudhari, artinya always, selalu. Apa kaitannya dengan ini? Ketika Jibril menawarkan untuk mengangkat bukit Taif, itu perintah Allah, bukan maunya Jibril. Tapi Nabi mengatakan, ya Jibril, la innahum la ya'lamun. Sesungguhnya mereka tidak paham persoalan. Artinya apa? Kalau di sini ilmu, maka di sini adalah wise, wisdom, arif, bijak. Lain lagi dengan hijrah yang ketiga. Rumah Nabi sudah dikepung pagar betis dengan komando siaga 1, gerak sedikit tembak di tempat. Bermusyawarah bertiga dengan 2 sahabat dekatnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajhahu. Itu di situ. Untuk keluar dari situ, ini ceritanya panjang. Sampai Nabi bikin sebuah taktik yang terkenal dalam sejarah, taktik intelijen militer. Karena memang Nabi itu dia imam ketika sholat, panglima di medan perang, sufi di waktu malam, pendekar di siang hari. Perfect. Exist in all of existence. Dia bisa muncul di segala medan situasi. Makanya lebih dari 50% pertempuran di zamannya dipimpin langsung oleh beliau. Tidak diwakilkan kepada panglima angkatan bersenjata, langsung dia yang pimpin. Kalau nggak salah, ya pokoknya di atas 64 kan, dan di atas 50%-nya itu dipimpin. Nah jadi bagaimana hijrah ke Madinah? Itu movement, pergerakan. Ini singkatnya kan untuk topik kita saat ini ya. Jadi hijrah pertama penguatan ilmu terwakili, hijrah kedua kebijakan, bijak, wisdom, orangnya wise. Yang ketiga movement, ada gerakan. Itulah yang melahirkan perlawanan termasuk bersenjata, karena tidak ada kata tidak untuk mempertahankan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan berbicara ajal, itu datang sendiri. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Enggak, kalau sudah saatnya enggak bisa dimundurkan, enggak bisa dimajukan. Itu tuh Ali Imran surah 3 ayat 145. Enggak usah dipikirin kalau ajal. Siap aja untuk selalu menemuinya, dengan catatan
selalu dengan cara berbuat baik kapan dan dimanapun. Itu artinya siap jemput ajal. Kata teman, ajal kan gak perlu jemput. Lah ya juga sih, karena memang sudah fix, dia presisi dan akurat. Kalau mau diubah, Allah yang punya hak prerogatif untuk mengubahnya dan kita tidak tahu. Nah, jadi artinya jamaah sekalian, apa yang dicontohkan Nabi ini bahwa Islam itu harus dinamis. Tidak ada kata tidak untuk menyiarkannya, untuk mengamalkannya, untuk mengembangkannya dalam segala aspek. Hijrah kemudian menjadi persoalan bagi kita karena kita berada di comfort zone, ya, wilayah aman, wilayah nyaman. Di sini orang nggak dilarang ceramah begini, makanya nggak usah berpikir pindah kemana baru mau bangun masjid. Di sini bikin TK apa nggak ada masalah. Nah, karena itu konteks hijrah yang buat kita ini adalah berpindah untuk meningkatkan kualitas kebajikan, peran-peran kemaslahatan dalam segala aspek. Tapi semangat ini harus kita pahami bahwa Islam itu basis ilmunya harus khatam, kemudian kearifannya harus diraih, dan semangat juang, movement, pergerakannya harus diwujudkan. Gak boleh hanya cerita. Coba kalau hanya berdoa, bagaimana Israel bisa berhenti dalam 12 hari? Itu pun Iran sudah hati-hati, karena menurut peraturan internasional tidak boleh menyerang duluan. Makanya begitu diserang, udah rudal lintas benua sudah disiapkan. 12 hari merengek-rengek Trump untuk segera gencatan senjata. Masih ada lagi, maaf, oknum ustadz kita yang bilang itu kan drama. Itu ada ustadz kita di Indonesia yang begitu. Oh, itu kan sandiwara. Bagaimana kalau jamaah kan yang tidak punya literasi, tidak punya pemahaman kitab yang memadai, ustadz ini bilang gini kok. Hati-hati. Tapi kalau pakai akal sehat pasti nggak bisa terima itu. Makanya Al-Quran menekankan pentingnya akal sehat minimal di 3 ayat kan. Nah, jadi jamaah sekalian, perjuangan umat ini harus paham ini. Tapi ini tidak mudah. Apalagi seiring perjalanan waktu, orang punya alokasi waktu makin terbatas, agenda kegiatannya makin banyak, dan peluang untuk meningkatkan penguasaan keislaman tidak mudah untuk ditemukan atau diraih. Sekarang aja dengan budaya gadget, gawai, HP, banyak orang sudah berkurang waktunya untuk membaca. Padahal membaca fisik buku itu berbeda dengan membaca PDF, file PDF. Itu beda. Makanya Swedia setelah riset sekarang kembali anak-anak sekolah harus tulis tangan, nggak boleh lihat HP. Karena ternyata memang lewat membaca kata demi kata itu mencerahkan pertumbuhan kecerdasan. Nah, jadi jamaah sekalian, ini harus kita pahami bahwa jayanya Islam dalam segala aspek, tahapan yang disebutkan Al-Quran itu harus betul-betul diusahakan, dipraktekkan. Bahwa kemudian ada yang tidak mampu itu lain soal. Nah, kan orang tua kita di kampung biasa bilang begini, ya mbok ya, kalau ada orang berbuat baik, misalnya nih bangun masjid, Anda punya uang, sumbang. Anda punya ilmu, sumbangkan. Atau Anda punya tenaga, sumbangkan. Kalau tidak, minimal doakan. Asal jangan jadi yang keempat, merecokin panitia pembangunannya. Dia udah nggak partisipasi, ngerecokin pula jadi provokator. Nah, itu. Jadi kalau sudah ada yang lawan Israel dengan cara yang benar, jangan lagi pojok-pojokan orang sementara Anda jadi penonton. Islam harus bersatu. Dan hanya dengan akal sehat rasional seperti disebut dalam Al-Quran yang bisa mengantarkan orang ke situ. Nah, makanya semangat tahun baru Islam, semangat hijrah ini perlu kita selalu evaluasi agar di dalam diri kita menghadirkan daya juang minimal tidak pernah bersekongkol dengan kemaksiatan yang ada di depan mata. Daya juang itu harus muncul. Aku tidak setuju dengan kebatilan, aku tidak setuju dengan kemaksiatan, tentu dengan cara-cara yang etis. Karena Nabi juga wise kan, baik komplit. Nabi ditawari untuk lempar, jangan ya Jibril. Begitu bijaknya Nabi, coba
Tapi untuk ketika rumahnya dikepung dan kemudian harus pindah ke Yathrib, nggak ada kata tidak. Dibikin semua strategi yang harus mendukung, ya, sehingga intelnya ikut. Karena dia jalan di atas pasir, Abdullah nama intelnya, yang arah maju ditutup, yang arah mundur dibiarin, sengaja arahnya diubah-ubah. Itu untuk mengelabui nanti yang nyusul, karena udah dipertimbangkan. Pasti kalau dia nggak lihat saya ketika keluar dari barisannya, cepat atau lambat akan tahu, kan gitu. Untuk memperlamanya, Ali siap jadi tumbal di tempat tidur Nabi, sehingga turunnya Al-Baqarah 207 itu. Nah, itu luar biasa. Nah, semangat ini harus kita hidupkan, karena tanpa pergerakan maka nilai-nilai Islam tidak akan melembaga sebagai bagian dari budaya. Gak bisa. Karena ingat, setiap nilai kebaikan akan dilawan oleh kebatilan. Nah, siapa yang istiqamah, selamat. Kalau talbisul haqqa bil batil, boleh jadi selamat di dunia karena namanya kepentingan pragmatisme. Nah, itu dia. Kalau nggak gini, apa kata orang tua kita dari Jawa? Kalau nggak ikut gila nggak kebagian. Ini ujiannya luar biasa nih. Nah, makanya jamaah sekalian, ini yang menarik kita nerungkan, kita diskusikan. Ya, bagaimana merawat perjuangan umat dengan semangat hijrah yang telah dipraktekkan pelaksanaannya oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantapkan iman, jangan mundur sedetik pun. Bilal bin Rabah meninggalkan pekerjaannya BUMN perkebunan kurma. Mus'ab bin Umair harus berpisah dengan orang tuanya. Ammar bin Yasir, ibundanya menjadi syahidah yang pertama, Sumayyah. Karena apa? Sami'na wa ta'na, atas apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini belum apa-apa. Nah, kenapa Palestina bisa begitu hari ini? Karena negara-negara Arab pilih diam. Memang dalam pertahanan militer kan itu dia didikte oleh Amerika, bahkan menjadi penyokong dananya yang bisa menyakitkan. Ini saya harus ungkap di sini jam sekarang, karena kita ini ngaji, kita kajian. Bisakah dijamin bahwa dana yang disumbangkan lewat kerjasama atau taken kontrak dan sebagainya oleh Saudi dan negara-negara kepada Amerika tidak digunakan untuk bikin senjata menopang Israel? Bisa dijamin itu? Termasuk keuntungan dari ONH yang kita store. Makanya dalam kajian tertentu kadang kita menangis luar biasa. Dan sementara kita tahu, jangan bermimpi saat ini mau melihat Saudi bangkit seperti Iran. Tidak punya iptek militer seperti itu. Karena kajiannya dari dulu yang tidak mengarah ke situ. Iqra bismi rabbiknya nggak ke sana, dia punya roadmap kalau kata manajemen. Visi misinya nggak ke sana. Dia hanya menjadi pelayan pada saja. Makanya disitir dengan ayat 17 surat Taubah. Apa kalian mengira sama orang yang kasih minum makan yang tawaf itu beribadah haji sama dengan orang yang berjihad? Tidak, kata Allah. Baca itu Taubah ayat 17. Sebelum tentang takmir masjid kan 18. Ini yang harus kita sadari. Nah, minimal kalau ada yang menyalahkan jihad perjuangan Islam melawan Zionis, jangan kita ikut-ikutan mojokin, bilang sandiwara lah apalah. Apa tidak menyakitkan itu tiap hari syuhada bertebaran? Nah, ini tentu terpulang ke diri kita semua. Nah, makanya kita ngaji ini perlu menjadi evaluasi, renungan, refleksi, supaya paling tidak kita punya pemikiran yang pas sesuai dengan arahan Al-Quran, bahwa memang yang namanya penindasan dari perspektif hak asasi manusia saja tidak pernah boleh kita setuju, apalagi dalam ideologi Islam dengan iman hijrah jihad ini. Bahwa kita belum mampu, yaitu soal lain. Minimal kita memahami konteks yang benar bahwa harus seperti ini, tidak begitu ya salah. Bahwa saya belum mampu itu soal lain. Sama kalau kita mengajak saudari-saudari kita yang belum menutup aurat, kita tetap katakan yang benar itu harus menutup aurat. Bahwa dia belum bisa, jangan pojokkan, jangan dakwai terus. Jadi memaklumi keberadaannya tapi tidak mengakui sebagai kebenaran. Nah, ada tanggung jawabnya.
jangan berhenti mendawai, jangan pojokkan dia. Setiap orang diciptakan Allah itu fitrah. Hanya karena pengaruh lingkungan kadang dia tidak kuat untuk menampilkan nilai-nilai fitrahnya. Makanya kita dikasih PR tiap tahun ada Idul Fitri. Itu. Ya, ini yang saya katakan dalam bentuk apa? Pesan-pesan puitik. Kan matahari itu jamaah sekalian sejak diciptakan Allah tidak pernah berhenti bersinar sampai sekarang. Sekarang ini matahari tetap bersinar, tapi bukan ke wilayah bumi kita berada di sini. Di Amerika sekarang siang, mulai beranjak dari pagi nih. Pas di sini tengah malam, di sana tengah hari di Amerika. Jadi matahari itu sejak diciptakan tidak pernah berhenti bersinar. Kalau suatu waktu kita melihat mendung, itu bukan karena matahari tidak bersinar, tapi karena ada awan antara matahari dan kita. Sehingga kita terlindungi dari sinar matahari, sehingga kita dapat mendung. Makanya saya katakan, jangan semudah itu menafikan mentari hanya karena tak kuasa menepis awan. Quote of the day. Matahari tidak pernah berhenti bersinar. Kalau mendung bukan karena dia tidak bersinar, ada awan. Coba hindarkan awan itu, pasti sinar matahari kita dapat. Nah, kalau begini kan memang kita berada di bagian belakang globe, ya kan? Nah, jadi nggak kebagian. Mataharinya bersinar di belahan yang lain. Itu terkait pemeliharaan ekosistem, lingkungan hidup, kebutuhan kita. Kalau panas terus kan, nah, sekalipun ada hikmah di negara kayak Norwegia, Siberia, apa segala macamnya, Finlandia yang kurang-kurang tuh. Kalau kita pas khatulistiwa plus minus 12 jam, betapa bersyukurnya kita. Makanya hutan tropis banyak di kita, tambangnya banyak. Sayangnya tidak semua dapat lewat hilirisasi. Kita terhilir-hilirkan. Jadi jamaah sekalian, semangat perjuangan umat harus tumbuh dari gerakan iman hijrah jihad. Persoalannya adalah how to do it. Bagaimana wujudkannya? Jadi how to do it kadang berhenti karena duit. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah renungan buat kita semua. Ini sudah hampir jam 7. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Afif Baronda yang telah memberikan pengantarnya. Ya, malam hari ini khususnya mengenai masalah peristiwa Isra. Mungkin dari para jamaah sekalian tidak ada kebiasaan untuk tanggapan. Kita punya waktu masih 8 menit lagi menjelang Isra. Mungkin ada yang ingin menanggapi apa yang disampaikan Ustaz Baronda. Silakan jamaah sekalian, kasih masukan boleh, mau nambah juga silakan. Mungkin ada satu di Oke. Baik jamaah sekalian, nanti kita melihat ini dari sisi kausalitas, sebab dan akibat, input, proses, dan output kalau di manajemen. Kenapa sahabat Nabi di saat itu bisa melakukan itu? Nah, nanti kita lihat, dan kenapa sebagian umat Islam hari ini juga bisa melakukannya, sebagiannya. Kalau dulu kan total ya. Nah, hanya di sekitar Nabi, kata ayat 100 At-Taubah, banyak sekali orang munafik yang sangat keras kemunafikannya. Itu di Madinah. Itu surat Taubah ayat 100. 101. Nah, jadi mari kita lihat bahwa Nabi mewujudkan ini seperti trilogi strategi haji di Al-Quran. Karena apa? Betul-betul setiap episode, setiap aspek, setiap tahap dirawat dengan baik oleh Nabi. Nah, sekarang tentu kita wajib mengikutinya. Mari kita rawat iman kita dengan baik. Dari hari ke hari harus menjadi menguatkannya, bukan melemahkannya. Nah, lahirlah di situ banyak hal. Ibarat pohon ada pupuknya. Kita sudah menerima
bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya. Ya, memang pertumbuhan bertahap itu ada. Saya sering katakan, coba Nabi itu kan 313.000, kemudian 124 Rasul ya. Dari situ ada 25 yang disebutkan di Al-Quran, ada 5 ulul azmi, 1 top of the top yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus ada 25? Karena peradaban itu harus dibangun secara bertahap, tidak bisa serta-merta. Mengarahkan manusia tidak ibarat mengendalikan pohon yang kalau nggak nih potong aja cabangnya, nggak begitu kalau manusia. Karena memang dia harus berinteraksi dengan lingkungan agar muncul kreativitas. Makanya kan kenapa Adam alaihissalam jadi khalifah bukan malaikat? Karena dia punya 2 modal yang tidak dimiliki malaikat. Apa itu? Leadership skill dan managerial skill yang disebut di surah Al-Baqarah 30, 31 dan seterusnya itu. Kalau malaikat kan sami'na wa ta'na, tapi manusia yang diwakili Adam punya kreativitas. Makanya sekarang banyak konten kreator tuh. Punya kreativitas. Manusia diberi kemampuan dengan akal sehat, pengetahuan ilmu, menaklukkan kausalitas hubungan sebab akibat melalui ikhtiar untuk mencapai takdir terbaik. Karena apa? Di surah Ra'd surah 13 ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai yang bersangkutan mengubah apa yang ada pada diri. Jadi kita tidak boleh berdoa saja begini padahal ada peluang untuk melakukan kegiatan, nggak bisa. Beda kalau memang sudah diuji dengan sakit, nggak bisa tinggalkan tempat, ya udah berdoa saja. Tapi kalau bisa berkiprah, rancanglah program, bikinlah jejaring, kembangkan kerjasama, bikin MOU, bikin proposal, ukur secara berkala, lakukan evaluasi. Karena apa? Itulah kausalitas, input, proses, output. Katanya kan hasil tidak membohongi proses. Dibikin baik. Ikhtiar itu modal yang nanti disambung dengan doa dan munajat. Bukan berdoa saja tapi tidak melakukan kerja yang proporsional. Nah, iman dimantapkan, kesiapan berjuang ditanamkan. Toh hidup hanya satu kali. Ini memang tidak mudah karena kita berada di comfort zone. Sampai-sampai katanya apa bedanya Steve Jobs, kemudian Elon Musk, siapa lagi yang Google, Pak Ferry, siapa lagi namanya yang jago-jago itu, dan Steve Jobs, kemudian Elon Musk terakhir ke industri. Ada satu lagi yang Windows, siapa yang Google. Nah itu mereka punya kekayaan besar karena mereka berkreasi. Di Indonesia banyak yang pilih kalau mau kaya cukup dia melakukan korupsi. Karena begitu banyaknya sumber daya, nipu dikit dapat, naudzubillah min dzalik. Makanya model kayak tawaran Jibril tadi itu dimanfaatkan sini. Kegores sedikit, awas loh, ada kenalan saya di kepolisian. Ini Elon Musk berkreasi, Tesla, satelit orbit rendah yang sekitar 500 km, kan geostasioner itu 36.500 km. Itu dalam ilmu komunikasi satelit, salah satu mata kuliah yang biasa saya pegang. Nah jadi jamaah sekalian, ini jangan main-main kita. Ini tidak mudah karena kita berada di comfort zone, wilayah enak, wilayah nyaman. Jadi jangan sampai seperti kodok mati pelan-pelan karena di atas tungku, manasnya dikit-dikit hanya kejebak. Ini tidak mungkin salah. Yang bisa berbeda pemahaman kita. Al-falah mau dibangun berjaya harus ikut metode ini, kalau tidak nggak bakal berhasil. Yakin dan percaya. Nah tentu dicicil dengan baik. Makanya jangan merancang program tidak berangkat dari Al-Quran dan hadis Nabi. Bahwa harus multi perspektif, iya, orang manajemen hadirkan, orang psikologi hadirkan, orang konsultan itu. Tapi usahakan selalu di situ. Dinamika berkembang, iya. Tantangan zaman, iya. Tapi selalu berusaha untuk kembali. Makanya tidak pernah tidak berlaku strategi iman, hijrah dan jihad. Nah, inilah jamaah sekalian yang perlu yang ditanamkan. Khatam dulu ilmunya, baru raih kearifannya. Setelah itu muncul gerakannya. Ada orang bikin pergerakan, ilmunya nggak cukup, makanya terjadi gerakan emosional. Ya karena memang sukanya jadi
calo kontemporer. Nah, ini yang memberikan. Nah, anak-anak generasi kita harus diamankan dengan iman, hijrah dan jihad ini, supaya tidak ada kata berhenti untuk memahami ilmu-ilmu Islam. Terserah dia mau kuliah di mana. Tidak ada kata berhenti untuk memahami literasi Islam sehingga mencapai kearifan. Kan dari hari ke hari harus makin baik kan. Umur bertambah, amal salehnya harus makin mekar. Khairu ummati man tola umurhu wa hasuna amaluhu, kata Nabi. Dari selain hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Tidak boleh berhenti belajar minal mahdi ilal lahad. Enggak boleh, wajib ala kulli muslim wa muslimah. Nah, dari situ lahir kreasi. Kalau kreasi tidak berbasis ilmu, nah itu nantinya adalah liar. Nah, karena itu jamaah sekalian, kemuliaan yang Allah berikan dengan diberi kemampuan mendirikan masjid semegah ini tanggung jawab di pundak kita bersama, terutama untuk anak-anak generasi pelanjut kita, agar dia betul-betul memahami hakikat Islam. Dia paham, punya kepribadian dengan Islam, punya percaya diri untuk bangkit dengan ketangguhan bahwa aku muslim, inilah perilaku saya selaku muslim. Isyhadu bi anna muslimun. Surah Fussilat 41 ayat 33. Kayaknya ada waktu ya. Nah, saya pikir demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita dengan hidayah, memberkahi kita dan melimpahkan perlindungan dan ridha-Nya. Semoga insyaallah rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada guru kita Ustaz Ismail Paroda SC yang pada malam hari ini menyampaikan taklimnya. Pada penutup kajian bertaklim pada malam hari ini dengan membaca doa majlis memohon Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minal dhulli. Allah